got so much. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Perawat Diki adalah seorang perawat yang bekerja di Rumah Sakit Jiwa X yang kebetulan mendapatkan shift malam bersama dengan satu orang perawat yaitu Perawat Adal. Pada pukul 21 malam, Perawat Diki akan melakukan pemberian obat pada pasien yang bernama Tuan Revi yang sedang tahap pemulihan dengan awal keluhan depresi karena ditinggal istrinya meninggal. Saat ia membaca catatan instruksi dari dokter, ia kesulitan membaca tulisan tangan sang dokter. Dik, sekarang sudah saatnya melakukan pemberian obat pada pasien yang bernama Tuan Revian. Oh iya, hampir lupa Del. Mana lihat dosisnya? Nah, tadi kok kelihatannya bingung? Ini berapa ya? 700 apa 100 ya dosisnya? Iya ya. Coba deh kamu tanya ke dokter aja. Telepon atau SMS gitu. Udah malam nih Del. Takut ganggu nanti dibilang nggak sopan. Ini kayaknya 700 mili deh. Kamu yakin, Dik? Nanti kalau salah bisa bahaya loh. Udah deh, yakin aja. Perawat Diki pun mengambil keputusan sepihak dalam menentukan dosis obat yang akan diberikan pada pasien. Perawat Diki menyiapkan obat yang akan diberikan pada Tuan Revian. Selamat siang Bapak. Saya perawat Diki yang akan memberikan penanganan kepada Bapak. Malam ini saya akan menyiapkan obat untuk Bapak. Mari saya bantu untuk minum Bapak. Boleh duduk? Mari saya bantu Pak. Ini obat malam untuk penanganan penyakit yang Bapak derita. Mari saya bantu Pak. Ini minumnya. Terima kasih Bapak. Tugas saya sudah selesai, saya izin pamit. Keesokan paginya saat anak dari Tuan Revian berkunjung, dia terkejut melihat keadaan Tuan Revian yang mengeluh gatal-gatal, mual muntah dan tampak gelisah. Astaga Kak, kenapa jadi seperti ini? Kemudian anak dari Tuan Revian mengadu pada perawat kepala ruangan karena pasien mengalami mual, muntah, gatal-gatal dan gelisah. Dari mana ini? Kenapa keadaan kakak saya menjadi seperti itu? Memang apa yang terjadi? Kakak saya mengalami mual dan muntah. Saya itu badannya gatal, dia juga mengalami gelisah. Kalau boleh tahu, saya akan memberikan obat pada saya kurang tahu pastinya. Tapi yang jelas, kemarin kakak saya diberi obat oleh perawat yang berjaga di shift malam. Oh baiklah, kalau begitu saya meminta dokter untuk keadaan bapak Revian. Baik, terus. Kepala ruangan pun langsung meminta tolong kepada dokter untuk memeriksa keadaan Tuan Revian. Permisi dokter, selamat pagi. Boleh meminta waktunya sebentar. Pada pasien Bapak Revian diduga mengalami gatal-gatal dan mual muntah. Hal tersebut dikarenakan kemungkinan terjadi kesalahan pemberian obat. Apakah dokter bisa memeriksa keadaannya? Ya baik, sekarang.
Bapak Revian di sebelah sini dok, silakan. Dokter pun memeriksa keadaan Tuan Revian. Permisi, apakah benar ini dengan Bapak Revian? Iya benar dok. Saya Dr. Ines yang akan memeriksa keadaan Bapak Revian. Oke, silakan dok. Setelah dokter memeriksa keadaan Tuan Revian, keluarga pun bertanya kepada dokter bagaimana keadaan Tuan Revian. Keadaan bapak saya dok, sepertinya pasien Bapak Revian mengalami kesalahan pemberian obat. Seharusnya diberikan kepada Bapak Revian yaitu 100 mg, tetapi yang diminum oleh Pak Revian ternyata 700 mg. Jika seperti itu, apa yang harus saya lakukan sebagai pihak keluarga dok? Ibu bisa langsung melaporkan ke komite etik di rumah sakit ini. Baik dok, terima kasih. Keluarga pasien tersebut kemudian mengadukan masalah ini pada komite etik rumah sakit. Lalu dilakukanlah penyelidikan. Perawat yang bersangkutan yang bertugas memberikan obat pada shift tersebut dipanggil untuk dimintai keterangan. Perawat gigi, apakah kamu yang bertugas memberikan obat kepada Tuan Revian? Apakah dilakukan sesuai dengan prosedur? Iya benar Pak, saya melakukan tindakan dan saya sudah melakukannya sesuai prosedur yang diberikan oleh dokter. Apakah catatannya masih ada? Masih Pak. Baik, akan saya konfirmasi pada dokter yang terkait. Baik Pak. Silakan pergi. Iya Pak. Kepala etik pun meminta keterangan pada dokter terkait resep yang dituliskan dokter. Setelah melakukan banyak cross-check, akhirnya perawat yang bersangkutan atau yang memberikan obat pada Tuan Revian, yaitu perawat Diki, dipanggil di ruangan kepala etik untuk diberikan sanksi. Silakan masuk. Jadi begini perawat gigi, berdasarkan identifikasi yang telah kami lakukan, terjadi kesalahan saat penginterpretasian catatan yang ditulis oleh dokter. Jadi kami menduga bahwa Anda telah mengesampingkan aspek lima benar saat memberikan obat pasien. Untuk itu, kami dengan berat hati dan sepakat untuk memberikan sanksi kepada kamu berupa pemotongan gaji selama 1 bulan dan melakukan rotasi ulang dalam jadwal Anda bertugas. Baik Pak, saya akan menerima konsekuensi yang saya lakukan dan saya minta maaf atas kelalaian kerja saya. Dan saya berjanji tidak akan mengulanginya kejadian kedua kalinya. Baik, terima kasih, silakan kembali.